Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairani, mahasiswi PGSD kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pendidikan karakter yang telah saya susun. Pertama, saya mengambil referensi dari buku dasar-dasar pendidikan karakter dan saya menemukan bahwasanya pendidikan tidak hanya mendidik peserta didik untuk menjadi cerdas, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik agar berakhlak mulia. Peserta didik membutuhkan pendidikan karakter agar nantinya mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pendidikan karakter merupakan hal-hal positif yang dilakukan oleh guru dan nantinya akan berpengaruh pada peserta didiknya. Kemudian dalam buku Development Discipline and Moral Education, Pianta menjelaskan bahwa peran guru sebagai agen pertumbuhan moral harus mirip dengan peran orang tua. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam menerapkan pembiasaan untuk pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik, seorang guru harus memberikan rasa aman dan nyaman serta kasih sayang. Saya juga mengambil data dari beberapa jurnal mengenai pergeseran karakter kesopanan pada siswa di era digitalisasi saat ini. Hal ini juga sejalan dengan temuan saya saat melakukan observasi karakter dan sering saya temui di lingkungan tempat saya tinggal. Trianto pada tahun 2020 menjelaskan bahwa efek sosial dan digitalisasi bersifat dinamis dan mengubah struktur interaksi sosial termasuk dalam dunia pendidikan. Saya memberikan nama pada rancangan pendidikan karakter ini dengan nama Generasi Remagi Budi Pekerti. Remagi merupakan singkatan dari religius, mandiri, gotong royong, integritas, dan budi pekerti. Mencapai pendidikan karakter yang baik, saya akan melakukan beberapa hal utama, yaitu yang pertama, melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan, memberikan mereka pemahaman terlebih dahulu agar karakter yang akan diterapkan lebih mudah dibentuk. Kedua, menjadikan sekolah bagi rumah juga sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Kemudian yang terakhir, sebelum saya menerapkan pendidikan karakter, saya harus belajar lebih dulu, belajar lebih banyak, dan lebih giat lagi mengenai pendidikan karakter. Nah, untuk pendidikan karakter yang akan saya terapkan, yang pertama itu ada pembiasaan rutin, di mana dengan pembiasaan rutin ini saya berharap seiring berjalannya waktu, perlahan peserta didik akan terbiasa dan mungkin dapat memotivasi mereka untuk memikirkan dan menerapkan pembiasaan baik lainnya. Pembiasaan ini saya susun terencana dan berkesinambungan dan saya ingin pembiasaan sehari-hari ini akan melekat pada masing-masing siswa. Yang pertama, untuk menonjolkan nilai re atau religius pada remagi, saya akan menerapkan sholat berjamaah jika saya mengajar di sekolah muslim. Jika saya mengajar di sekolah negeri, saya juga akan menerapkan ini. Dan yang memotivasi saya untuk menerapkan nilai religius sholat berjamaah ini yaitu pada saat saya magang, sekolah juga menerapkan hari khusus untuk kegiatan keagamaan seperti mengaji dan sholat doa berjamaah. Kemudian, jika saya ditetapkan mengajar di kelas rendah, yang jam belajarnya lebih sedikit, saya akan menerapkan sholat duha, mengingat sewaktu saya sekolah juga dilakukan pembiasaan ini. Untuk pembiasaan ini tentu tidak terlepas dari bantuan guru lain dan juga orang tua, sehingga diperlukan koordinasi. Jika saya mengajar di kelas tinggi, saya akan melakukan pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Kemudian, sebelum memulai pembelajaran, mereka akan membaca ayat-ayat pendek yang berada pada juz 30 sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada membuat jurnal untuk pembiasaan seperti sholat, mereka dalam satu hari itu bermain gadget, atau hal-hal lainnya. Nah, ini saya terinspirasi membuat jurnal ini dari jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian, gotong royong. Untuk menerapkan nilai gotong royong ini, saya akan membuat jadwal piket kelas. Kemudian juga jadwal piket untuk upacara, agar mereka bekerja sama dan ada nilai mandiri. Nah, untuk menerapkan nilai mandiri ini, saya akan membuat mereka memperhatikan kebersihan dan kerapian diri, serta mencoba untuk mengerjakan tugas sekolah yang diberikan itu secara mandiri terlebih dahulu sebelum mereka meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian juga menjaga kebersihan kelas. Kedua itu ada kebiasaan keteladanan, di mana kebiasaan keteladanan ini saya kaitkan dengan kesopanan yang berada pada isu di awal pembukaan tadi. Nah, yang pertama itu mereka harus menegur sapa dan salam ketika bertemu guru baik dimanapun. Baik guru yang masuk mengajar di dalam kelas maupun guru yang tidak masuk mengajar di dalam kelas mereka. Yang kedua itu ada bertutur kata yang santun. Saya akan membuat papan yang akan diisi bintang berwarna hitam jika mendapati siswa saya nanti berkata yang tidak baik. Nah, bintang hitam tersebut akan ditempelkan di samping nama mereka.
Untuk bintang hitam tersebut, saya tidak bertujuan untuk memperlakukan buruk atau membuat mereka merasa sedih, tetapi ingin membuat mereka itu introspeksi bahwa perkataan buruk itu tidak baik, dan ketika mereka, misalkan dalam satu hari mereka berkata buruk, jika besoknya mereka tidak mengulanginya lagi, maka bintang hitam tersebut akan dicopot. Nah, itu sebagai apresiasi atas usaha yang mereka lakukan untuk tidak berkata buruk. Dan yang terakhir itu ada hadir tepat waktu dan disiplin serta melakukan budaya antri. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa ada beberapa peserta didik yang tidak melakukan budaya antri atau terkadang mereka itu memotong antrian teman sekelasnya seperti saat mengumpulkan tugas. Budaya antri ini selain melatih disiplin siswa, menurut saya juga dapat menjadi jembatan bagi siswa dalam memanajemen emosi mereka, di mana mereka harus sabar dan tidak curang atau memotong antrian, yang merupakan penerapan dari nilai I pada remaja, yaitu integritas dalam hal kejujuran. Sekian hasil rancangan pendidikan karakter saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.